بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan kepada kita untuk pagi ini untuk melanjutkan kajian kita tentang tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sedang tinggal di tempat yang bernama dunia. Dan dunia ini suka tidak suka, siap tidak siap, maka pasti akan kita tinggalkan. Cepat atau lambat, maka saat untuk meninggalkan dunia itu pasti akan datang. Maka dengan itu, yang terpenting adalah bagaimana menyiapkan bekal kematian kita. Jadi bukan menakuti kematiannya. Karena bagi orang beriman, kematian itu adalah sesuatu yang dirindukan. Kenapa dirindukan? Karena setelah kematian dia mengharapkan janji-janji Allah, dan dia akan masuk surganya Allah, dan dia akan bertemu dengan Allah di surga. Itu yang dia inginkan. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri, hati kita ini siap tidak siap mati itu memang tergantung iman dan amal. Ruh kita itu tahu apakah dia telah siap bertemu dengan Allah atau tidak. Karena ruh ini asalnya dari ciptaan Allah, datangnya dari Allah. Dan ruh ini akan kembali kepada Allah. Dan ketika ruh ini kembali kepada Allah, dia tahu dia sudah siap atau tidak. Maka sebenarnya ketakutan kita menghadapi yang namanya kematian itu adalah disebabkan oleh maksiat dan dosa kita sendiri. Dosa yang ada dalam diri kita itulah yang membuat kita takut dengan yang namanya kematian. Dan ini tidak bisa dibuat-buat. Dan kerinduan dengan kematian pun juga tidak bisa dibuat-buat. Karena ini masalah adalah masalah iman, ya, masalah keimanan. Tergantung baiknya iman dan amal seseorang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita saling mengingatkan bahwasanya ada yang sebenarnya yang harus lebih kita fikirkan. Suatu kehidupan yang mana jauh lebih penting daripada kehidupan kita di dunia ini, yaitu kehidupan akhirat. Hanya saja kita di dunia ini adalah mencari bekal untuk kehidupan akhirat. Meninggalkan dunia bukan berarti semata-mata meninggalkan akhirat, bukan begitu. Tetapi jadikanlah dunia ini ladang kita untuk menggapai akhirat. Dan mengenai kehidupan dunia ini, dalam Al-Quran ada tamsil. Tamsil ini adalah perumpamaan-perumpamaan yang mana Allah sengaja membuat perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran dengan tujuan agar kita memahami apa yang disampaikan oleh Allah itu dengan perumpamaan tersebut. Mari kita lihat dalam surat Al-Kahfi
dari ayat 45 surah Al-Kahfi ayat 45. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kepada manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum masalal hayatid dunya. Wadrib lahum masalal hayatid dunya. Buatlah perumpamaan bagi mereka tentang kehidupan dunia. Buatlah perumpamaan untuk manusia tentang kehidupan dunia. Bagaimana perumpamaan kehidupan dunia ini, kata Allah? Kama in anzalnahu minas sama, seperti air hujan yang turun daripada langit. Yaitu seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, yang menyuburkan. Fakhtalata bihi nabatul ard, yang menyuburkan daripada tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi. Allah turunkan hujan. Lalu hujan tadi membuat tanaman-tanaman dan tumbuh-tumbuhan menjadi subur. Kemudian dia berbuah, melambangkan daripada kesuburan. Lalu fa'asbaha hashiman, lalu dia menjadi kering. Jadi buah yang selama ini kita lihat subur, tanaman yang subur, lalu mulai menguning. Setelah dia menguning, baru setelah itu dia menjadi lapuk, lama-lama hancur, tadru fa'asbaha hashiman tadruhu riyah. Dia menjadi kering, lalu diterbangkan oleh angin. Karena yang hancur, yang lapuk itu lama-lama mengecil sehingga menjadi hancur dan menjadi debu sehingga diterbangkan oleh angin. Begitulah kehidupan dunia ini. Hanya berputar di situ saja. Awalnya muda, gagah, lama-lama berangsur tua. Udah lama-lama dia menghadapi kematian dan hancur. Itu orang yang berharta, awalnya dia kaya, lama-lama sampai mati dia akan tinggalkan juga kekayaannya. Apa saja di dunia ini lama-lama akan hancur. Itu kehidupan dunia ini secara umum. Semuanya akan lama-lama hilang dan hancur. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan adalah Allah terhadap segala sesuatu. Allah itu maha berkuasa. Kemudian di ayat 46 Allah tegaskan bagaimana kehidupan dunia yang dicari-cari oleh banyak manusia itu adalah al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan daripada hidupnya ke dunia. Perhiasan. Hanya sebuah hiasan. Orang berlomba-lomba mencari kehidupan dunia ini. Apa yang dia cari? Mencari harta. Kemudian berbangga tentang anaknya. Anaknya telah begini, anaknya telah sukses, anaknya telah ini. Dia bangga-banggakan. Kemudian harta dia banyak-banyakkan. Berlomba-lomba memperbanyak harta. Akhirnya manusia sibuk untuk mengurus yang dua ini saja. Mengurus harta, mengurus anak. Mengurus harta dan mengurus anak. Setiap hari ditanya kemana? Kalau enggak mengurus harta, kalau enggak mengurus anak. Tapi apa kata Allah? Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik. Sedangkan amal saleh itu, simpanan berupa amal saleh, itu lebih baik di sisi Tuhanmu. Pahalanya wa khairun amala, dan sebaik-baik daripada cita-cita.
Jadi kalau mau bercita-cita, maka citanya itu adalah cita-cita untuk akhirat. Harta tadi bukan untuk kebanggaan, tetapi harta yang kita cari di dunia itu adalah untuk mengantarkan kita bahagianya di akhirat. Kemudian anak tadi juga bukan untuk kebanggaan, tetapi untuk membanggakan diri kita nanti di akhirat. Karena banyak orang yang nanti gara-gara hartanya dia akan susah hidupnya nanti di akhirat, kena hisab yang berat. Akan ditanya harta ini dapat dari mana, dibelanjakan kemana, caranya halal enggak, ada menzalimi orang enggak dapat hartanya. Ini sangat berat. Maka kalau harta ini tidak kita gunakan, kita cari dengan cara yang baik dan kita gunakan kepada yang baik, maka bukannya membahagiakan tapi malah membinasakan kalau kita tidak hati-hati. Maka kata Allah, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik. Amal saleh itulah yang paling baik pahalanya di sisi Allah. Wa khairun amalah, dan sebaik-baik daripada cita-cita. Jadi gunakanlah harta kita, anak kita, sebagai jalan untuk mendapatkan amal saleh kita nanti di akhirat. Maka bagaimana mempersiapkan amal saleh ini? Maka diumpamakan juga dalam sebuah kisah perumpamaan, yaitu ada sebuah kapal. Lalu kapal tadi membawa banyak isi penumpang. Dan nakhoda ini memberangkatkan kapalnya ini di tengah malam yang gelap gulita. Maka berjalanlah dan berlayarlah kapal ini di tengah malam yang gelap gulita. Lalu nakhoda tadi berkata, nanti sebentar lagi kita akan berhenti di sebuah tempat. Tapi ingat, kita hanya singgah sebentar di sini. Setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan kita. Maka akhirnya sampailah di pulau yang dimaksud. Dan waktu itu masih gelap gulita. Dan sebelum turun, nakhoda berkata, turunlah kalian di pulau ini, maka bawalah oleh-oleh yang akan kalian persembahkan nanti di pulau kita yang selanjutnya. Maka turunlah seluruh daripada penumpang kapal tadi. Setelah turun, maka karena masih gelap gulita, maka berbagai macam orang menanggapi daripada kata nakhoda tadi. Kata yang satu, yang gelap-gelap seperti ini, suasana masih gelap, mau bawa apa? Apa yang mau dibawa? Yang nampak aja ndak ada. Ndak ada yang nampak. Lalu yang satu berkata, yang penting kita taat sama nakhoda. Maka dia ambil satu genggam. Dia pegang-pegang ke sana kemari, ternyata dapat satu kerikil. Nah, kerikil tadi, onggokan kerikil tadi diambil, lalu dia masukkan ke saku bajunya. Ada yang bawa ajalah 2 genggam kerikil ini. Nanti sebagai syarat, istilah kitanya pala pehtanyo. Ali bawa lain, ada 2 genggam. Ada yang bawa 3 genggam kerikil. Ada yang penting bawa. Kata nakhoda tadi bawa sebanyak-banyaknya. Maka dia ambil karung, dia masukkan kerikil tadi ke dalam karung. Ada yang bawa 1 karung, ada yang bawa 2 karung, ada yang lebih. Maka naiklah lagi, karena waktunya cuma sebentar, naik lagi ke atas kapal. Maka akhirnya kapal tadi terus berlayar di tempat tujuan. Maka sampailah di tempat tujuan, dan waktu itu matahari sudah terbit. Hari sudah terang. Maka nakhoda berkata,
silahkan turun dari kapal, dan yang boleh lewat di sini hanyalah orang-orang yang membawa bekal, yang membawa oleh-oleh dari pulau sebelumnya. Maka perlihatkan kepadaku apa yang kalian bawa. Maka ketika mereka akan turun, maka mereka melihat apa yang telah mereka ambil semalam, kerikil yang di pulau tadi. Maka ketika dia ambil dari saku bajunya kerikil tadi, satu genggam, dan dia lihat, ternyata bukan kerikil, tapi isinya seluruhnya mutiara. Mutiara yang berkilau dan sangat berharga. Maka barulah dia berkata waktu itu, kenapa tidak saya bawa 2 genggam? Yang 2 genggam berkata, kenapa tidak saya bawa 3 genggam? Yang 1 karung membawa kerikil yang ternyata mutiara tadi pun berkata, kenapa tidak saya bawa 2 karung? Yang 2 karung pun berkata, kenapa tidak saya bawa 3 karung? Begitu. Penyesalan. Apalagi bayangkan bagaimana penyesalan orang yang tidak membawa sama sekali. Beginilah kehidupan dunia kita. Suatu saat kita tinggalkan, dan yang akan kita bawa, bekal kita itu hanyalah amal saleh kita. Maka siapkanlah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama untuk menyiapkan bekal-bekal amal saleh kita di akhirat. Mungkin kita menganggap amal kita di dunia, amal saleh itu hanya satu seperti kerikil yang tidak perlu menurut kita. Tapi penyesalan itu baru akan datang kalau kita sudah melihat betapa pentingnya amal saleh itu nanti di akhirat. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam berkata dalam doa beliau yang Allah abadikan dalam surah Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang mana tidak ada lagi guna harta, tidak ada guna anak lagi. Tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya anak. Oh, sekaya apapun kita di dunia, tidak bisa dibanggakan nanti di akhirat. Oh, anak kita pejabat semuanya, menteri, orang berpangkat. Di akhirat tidak bisa dibanggakan pangkat. Yang hanya bisa dibanggakan itu adalah amal saleh kita. Itu pun seluruh manusia menyesal. Yang bawa banyak pun menyesal. Kenapa tidak tambah banyak? Dalam Al-Quran disebutkan, yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia baru sadar. Tapi tidak ada guna lagi bagi dia sadarnya itu. Tidak ada gunanya sadarnya lagi waktu itu. Sebutkan dalam hadis surah Ahmad, Nabi SAW bersabda mengenai ayat ini, tafsir ayat ini, pada hari itu manusia dalam keadaan menyesal, sadar, tapi tidak ada guna lagi penyesalannya. Yaitu seandainya, kata Nabi SAW, ada orang yang sejak lahir di dunia, lalu dia sujud kepada Allah sampai dia mati. Sampai dia mati. Umur 60-70 tahun. Artinya sejak lahir sampai mati dia hanya bersujud, beribadah kepada Allah. Tidak ada yang lain-lain. Niscaya dia akan tetap menyesal. Kenapa? Masih merasa kurang ketika melihat betapa berharganya amal saleh itu nanti di akhir. Masih merasa kurang dia. Kenapa? Betapa berharganya amal saleh. Wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbik sawaban wa khairun amala. Amal saleh itulah yang lebih baik di sisi Allah ganjarannya, dan itulah sebaik-baik cita-cita. Maka cita-citakanlah Bapak Ibu, seluruhnya cita-cita kita ini adalah untuk akhirat. Punya harta, cita-cita untuk akhirat.
punya anak cita-cita untuk akhirat. Artinya apa? Kita cita-citakan semuanya untuk akhirat. Mati pun nggak masalah. Kenapa? Kita sudah bawa bekal. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya akan memasukkan orang yang beriman ke dalam surga. Tapi di surga tempatnya di mana? Tergantung amal salehnya. Yang jelas semua orang beriman masuk surga. Tapi tingkatan kita di surga, kalau mau tinggi, mau rendah, itu tergantung daripada amal saleh kita. Mungkin itu saja tafsir kita pada pagi hari ini. Surat Al-Kahfi ayat 45 tentang perumpamaan kehidupan dunia dan akhirat. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi syukran, hadaita qalbi syukran.